Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Kembali lagi Anda menjumpai program Berita 5 Simpang 5 TV. Aneka informasi pasca banjir yang melanda Bati beberapa waktu lalu akan kami hadirkan informasinya untuk Anda pada program Berita 5 edisi 20 Februari 2014 kali ini bersama saya Dara Firmansyah. Inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, meskipun harga jual bawang merah anjlok pasca banjir ini, para petani di desa Ngurenrejo dari Jaksa tetap kembali menanam bawang merah dengan memanfaatkan harga bibit yang masih terjangkau sambil berharap harga jual saat masa panen nanti bisa tinggi kembali. Pasca banjir yang merusak tanaman bawang merah di areal pertanian Desa Ngurenrejo, Kecamatan Odari, Jaksapati, para petani setempat kembali menanam bawang merah yang merupakan komoditas andalan desa mereka. Suparwi, salah satu petani bawang merah setempat, mengatakan meskipun saat ini harga jual bawang merah anjlok akibat dilanda banjir, para petani tetap kembali menanam bawang merah. Selain telah menjadi mata pencarian mereka, para petani mengaku memanfaatkan terjangkaunya harga bibit untuk segera melakukan tanam kembali bawang merah. Ya, meskipun ini harga tanam bawang merah anjlok, bagaimana lagi ya di tanah ini cocok tanam berapa? Lagi musimnya gitu ya? Lagi musimnya, musim hujan nih Mas. Kendati mengalami kerugian yang tak sedikit akibat anjloknya harga bawang merah di pasaran, para petani hanya bisa berharap agar saat panen nanti harga bawang merah bisa kembali normal agar jerih payah mereka dapat terbayarkan. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Petani di Kabupaten Pati yang gagal panen akibat tanaman padinya terendam banjir diusulkan mendapat bantuan benih. Setiap petani yang lahannya puso akibat bencana banjir akan mendapatkan bantuan benih hingga 25 kg per hektar. Diharapkan pendistribusian bantuan bibit tersebut selesai pada akhir Februari ini. Akibat dilanda banjir, tak sedikit lahan pertanian tanaman padi di Kabupaten Pati yang tergenang dan rusak. Terhitung areal persawahan yang terdampak banjir tersebar di 185 desa di 15 kecamatan. Jumlahnya mencapai 13.572 hektar. Dari luasan yang tergenang tersebut, 11.868 hektar atau 70% diantaranya dipastikan puso. Terkait dengan bencana banjir yang berdampak gagal panen, Kepala Dispertanak Pati melalui Kabid Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman, Nikentri Meningrum, mengatakan pihaknya telah mengusulkan untuk memberikan bantuan benih. Lahan pertanian yang tanaman padinya puso, pihaknya sudah mengusulkan melalui cadangan nasional untuk mendapatkan bantuan benih. Terkait bantuan bibit itu Bu, pasca banjir ini Bu? Ya, dari lahan yang puso ya, yang tidak panen ya untuk musim tanam ini akibat banjir, sudah kami ajukan mendapatkan bantuan benih dari cadangan benih nasional. Untuk saat ini Dispertanak melalui petugas pertanian lapangan terus melakukan pendataan dan verifikasi jumlah petani dan luasan lahan yang gagal panen. Data tersebut menjadi dasar sasaran Dispertanak untuk memberikan bantuan benih yang didistribusikan melalui kelompok-kelompok tani. Dengan adanya bantuan benih kepada para petani yang sedianya akan ditargetkan selesai akhir Februari nanti dapat dimanfaatkan untuk melakukan tanam kembali. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, pasca penanganan banjir, PMI Cabang Pati kembali berkomitmen dengan melaksanakan bakti sosial terhadap para korban banjir dengan melakukan pembersihan sumur milik warga yang tercemar air banjir beberapa waktu lalu. Setelah melaksanakan kegiatan dropping logistik maupun evakuasi serta penanganan kesehatan korban banjir yang melanda Kabupaten Pati beberapa waktu yang lalu, kali ini organisasi yang dipimpin oleh Bupati Pati Haryanto kembali fokus melakukan penanganan pasca banjir. Salah satu aksi sosial yang mendapatkan respon positif dari para korban banjir yaitu dengan melakukan pembersihan atau penyedotan sumur-sumur milik warga yang tercemar akibat banjir.
Ditemui di sela-sela pantauan pembersihan sumur milik warga Desa Sugiharjo, Kecamatan Pati, Kamis pagi, Bupati Pati sekaligus Ketua PMI Cabang Pati, Haryanto menuturkan pembersihan atau penyedotan akan terus dilakukan PMI sampai seluruh permintaan warga terpenuhi. Baik, pada pagi hari ini saya bersama rekan-rekan PMI mengadakan penyedotan dengan Alkon ke beberapa warga yang mengajukan permohonan untuk pembersihan sumur-sumur yang terkena dampak banjir. Ditambahkan Haryanto, warga yang sumurnya akan dibersihkan atau disedot tidak perlu khawatir karena tidak akan dipungut biaya alias gratis. Dalam satu hari, anggota Korps Sukarela PMI Cabang Pati melakukan penyedotan hingga 25 sumur. Bu, kemarin banjirnya tingginya seberapa, Bu? Setengah meter di dalam rumah. Iya. Terus dengan adanya bantuan dari PMI, Bu, untuk penyedotan sumur ini gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Ya senang sekali. Biar bersih-bersih itu. Iya. Sejak banjir surut hingga saat ini, PMI Cabang Pati telah melakukan pembersihan atau penyedotan sumur warga korban banjir mencapai 466 sumur. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa Simpang 5 TV, harga daging yang melonjak hingga Rp95.000 membuat para pedagang resah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Berita 5. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, akibat mahalnya harga daging sapi di pasaran hingga Rp90.000 per kilogram mengakibatkan jumlah pembeli dalam waktu beberapa tahun terakhir ini menurun. Pedagang pun mengeluhkan merosotnya jumlah pembeli hingga 50%. Dari pantauan di Pasar Puripati Kamis pagi, harga daging masih relatif tinggi. Daging dengan kualitas baik per kilogram harganya mencapai Rp95.000. Para pedagang pun mengeluhkan sepinya pembeli. Diduga sebagian konsumen daging beralih mengkonsumsi daging ayam ataupun ikan yang harganya relatif lebih murah. Para pedagang mengaku dari tahun ke tahun omset mereka mengalami penurunan. Jika dibanding saat harga daging masih berkisar antara Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya, saat ini penurunan omset hingga 50%. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pasca banjir, perekonomian warga perlahan mulai stabil, seperti yang dialami oleh jasa cucian kendaraan di Desa Gading Rejo Juwana Pati. Pasca banjir, jumlah pelanggan sudah mulai kembali normal. Pasca banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah Pati, terutama di wilayah sepanjang alur Sungai Juwana, perekonomian warga berangsur-angsur mulai kembali pulih, seperti jasa pencucian mobil dan sepeda motor di Desa Gading Rejo Juwana Pati. Kestabilan omset cuci mobil dan motor saat ini sejajar sebelum banjir lalu, yang hanya mampu mencapai 10 hingga 15 buah mobil dan motor setiap harinya. Saat ini pelanggan yang datang jumlahnya sudah kembali normal seperti sedia kala. Per hari ada puluhan kendaraan yang masuk untuk dicuci. Dibandingkan banjir ya Mas ya, saat ini bagaimana Mas omsetnya? Saat ini lumayan. Perkiraan? Kalau hujan panas lumayan. Datangnya musim hujan memang membawa berkah bagi para pengusaha jasa cucian kendaraan. Namun jika intensitas hujan terlalu tinggi, pelanggan yang datang jumlahnya justru berkurang. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Bagaimana kiprah Dahlan Iskan hingga menjadi seorang yang inspiratif? Akan kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda setelah jeda komersial berikut ini.